Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perenungan malam hari ini yang mengantar kita untuk beristirahat, kita renungkan dari kitab Esra pasal 2 ayat 64-70. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu di saat ini untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, agar kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan, sehingga firman Tuhan menguatkan kami. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan dalam Esra 2 ayat 64-70 yang menjadi bacaan kita hari ini, saya hanya akan membaca pada ayat 68 saja, yang menyatakan demikian. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya yang semula. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalinya orang Yahudi ke Yerusalem pada rombongan yang pertama, di mana Zerubabel dan Nehemia ada masuk dalam rombongan ini, merupakan sebuah rombongan yang sangat besar, yang mana mereka bisa kembali ke Yerusalem pada zaman Raja Kores. Bukan hanya manusia saja yang ada di dalam rombongan itu, tetapi termasuk di dalamnya adalah ternak peliharaan mereka dan harta milik mereka. Ini menggambarkan bahwa meskipun mereka berada di dalam pembuangan, namun mereka masih dapat mengelola berkat yang mereka terima selama mereka berada di pembuangan. Mereka meskipun terbuang tapi tetap terpelihara, ataupun dibuang namun tetap dipelihara oleh Tuhan. Pembuangan adalah wadah pembentukan karakter yang menolong umat Allah untuk menyadari akan keberadaan dirinya sebagai umat pilihan Allah. Saudara-saudara, fokus mereka kembali ke Yerusalem dari pembuangan adalah pembangunan kembali bait Allah yang telah runtuh puluhan tahun. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa bait Allah begitu sangat penting bagi orang-orang Yahudi? Yang pertama, karena kehadiran bait Allah merupakan simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan Allah adalah satu-satunya yang hadir di tengah-tengah umatnya, Allah Yahweh. Alasan yang kedua, bait Allah adalah pusat kehidupan spiritual umat Allah. Dan mereka meyakini bahwa Allah Yahweh itu adalah sumber berkat dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, alasannya adalah bait Allah merupakan simbol dari kesatuan umat Allah dalam persekutuan sebagai umat pilihan Allah. Karena itulah saudara-saudara, maka rombongan ini kembali ke Yerusalem, fokus dalam usaha, upaya mereka untuk mewujud nyatakan harapan mereka, yaitu membangun bait Allah
di Yerusalem. Fokus inilah yang menggerakkan mereka dengan segala usaha dan daya yang mereka miliki. Dan fokus yang mereka miliki ini disertai dengan sebuah tekad yang kemudian menggerakkan mereka untuk kembali ke Yerusalem, mempersembahkan yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan terpaksa, bukan juga dengan harapan mendapatkan pujian atau imbalan yang seimbang sesuai dengan apa yang mereka persembahkan, melainkan dilakukan dalam kesadaran atas misi yang sama, dan mereka fokus pada misi tersebut, yaitu membangun kembali bait Allah. Karena itu terkumpul di perbendaharaan sejumlah 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Hal ini yang menggambarkan bahwa meskipun orang-orang Yahudi berada di pembuangan, namun mereka tidak meninggalkan tradisi kehidupan spiritual mereka tentang persembahan. Jiwa ini tidak surut meskipun mereka berada di pembuangan. Saudara-saudara, rombongan yang kembali ke Yerusalem ini terdiri dari suku-suku yang ada di Yehuda, dan mereka memiliki wakilnya di dalam perjalanan pulang kampung ini. Sebuah informasi di dalam ayat 70 menggambarkan bahwa tradisi kehidupan sosial masyarakat Yahudi tetap dijaga, dan mereka masing-masing tinggal berdasarkan suku, dan ini pun dipelihara di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini lalu apa implikasinya ataupun hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, sebuah tekad harus disertai dengan tindakan. Apakah kita memiliki tekad yang sama seperti orang-orang Yahudi di zaman Ezra, membangun bait Allah dalam kehidupan kita? Tentunya bait Allah yang dimaksud bukan bangunan secara fisik, melainkan dalam pengertian membangun kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, membangun spiritualitas hidup yang menumbuhkan iman kita kepada Kristus, dan dalam kehidupan bergereja membangun persekutuan yang kuat di dalam Tuhan. Dan untuk melaksanakan tekad itu ada banyak halangan yang akan kita hadapi. Entah apakah itu halangan yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di luar diri kita. Seperti misalnya ketidakdisiplinan dalam hidup, kemalasan, tidak fokus, keegoisan, nilai-nilai global yang mempengaruhi perilaku dan budaya kehidupan manusia zaman sekarang ini. Namun, saudara-saudara, bila kita tetap fokus pada tekad kita, maka penghalang itu tidak akan dapat menghalangi tekad kita untuk tetap fokus pada apa yang menjadi fokus dari tujuan kita. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari orang-orang Yahudi di zaman Ezra. Mereka terbiasa memberikan apa yang mereka miliki dengan sukarela dan sukacita di dalam membangun kehidupan bersama atau kehidupan persekutuan. Cara hidup seperti ini juga merupakan contoh yang baik dalam kehidupan kita. Memberikan apa yang kita miliki dalam sukacita dan dalam kerelaan untuk membangun kehidupan persekutuan yang kuat, yang isinya saling menopang pada sebuah tujuan yang jelas. Orang-orang Yahudi bertujuan membangun bait Allah. Pertanyaannya bagi kita, apakah tujuan kita dalam kehidupan persekutuan gereja kita? Apakah kita juga sudah memiliki kebiasaan seperti orang-orang Yahudi di zaman Ezra, yang memberikan apa yang ada pada kita dalam kesukarelaan, dalam sukacita, guna mencapai tujuan bersama di dalam kehidupan persekutuan tersebut? Pemberian bukan hanya berupa materi, tetapi juga pemikiran, tenaga, pengorbanan, kesediaan untuk mendengarkan, dan sebagainya. Pemberian yang demikian, saudara-saudara, menggerakkan kita untuk terus-menerus membangun kehidupan persekutuan bergereja yang kuat. Oleh karena pemberian itu didasarkan atas rasa syukur atas berkat-berkat Tuhan yang kita terima.
dalam keadaan sulit pun kita tetap bisa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita bangun kehidupan bergereja yang saling menggerakkan untuk melakukan hal-hal yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Itulah bentuk kesaksian kita. Mari saudara, kita beristirahat dalam cinta kasih karunia Allah dan menikmati anugerah Allah di waktu istirahat kita di malam hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk kami senantiasa memiliki tekad dalam fokus dalam hidup kami dan membangun kehidupan spiritualitas, kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bergereja. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Engkau memperkenankan kami untuk dapat menikmati kehidupan di hari ini, beraktivitas, berkarya, bekerja, bersosialisasi dengan orang lain, dan menyaksikan kemurahan-Mu dalam sosialisasi kami, baik di pekerjaan kami maupun karya-karya hidup kami di hari ini. Kami bersyukur bahwa malam hari ini Kau berikan kepada kami kesempatan untuk menikmati anugerah-Mu, dan biarlah firman-Mu senantiasa mengingatkan kami dan menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan beristirahat Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam waktu istirahat kami, dan biarlah melalui istirahat kami dapat merasakan kelimpahan berkat-Mu, dan esok hari kami bangun dengan kondisi tubuh yang sehat, melakukan aktivitas kami, karena anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan berlaku atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, salam semangat, tetap sehat, dan tetap senantiasa mengingat 5M agar kita selalu menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati.